Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Auliansyah Pohan. Saya status sebagai mahasiswa di STEMEK Widharma Medan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang memori yang memang ini untuk membuat UTS, tugas UTS. Memori atau lebih tepat disebut memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya atau masih hidup ya. Jika komputer di reset atau dihidupkan ulang ataupun dimatikan, data yang disimpan dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, semua yang belum disimpan di dalam media penyimpanan permanen, umumnya berbasis disk, semacam hard disk atau full disk. Nggak ada memori. Maaf, saya lanjut ya. Tadi memori fisik untuk saya lanjut ya. Semua data yang belum disimpan ke dalam media penyimpanan permanen ya, semacam hard disk atau floppy disk ya, sehingga data tersebut dapat dibuka kembali di lain waktu atau kapanpun kalian mau membuka, pasti masih ada kalau sudah simpan. Terus cara penggunaan memori ini, komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Control Circuitry, Storage Space, dan piranti input-output. Jenis-jenisnya tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemroses sinyal digital saja. Contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi lah yang membuat komputer dapat disebut sebagai komputer multifungsi atau general purpose. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dengan sistem bilangan biner atau binary. Teks, angka, gambar, suara, dan video dikonversikan menjadi sekumpulan bilangan biner atau binary digital atau disingkat bit. Sekumpulan bilangan biner dikenal dengan istilah byte, di mana 1 bita sama dengan 8 byte. 1 byte sama dengan 1 karakter. 1 kilobyte, 1 kilobita sama dengan 1024 bita. BPS sama dengan bit per sekon. 1 kbps sama dengan 1000 bps
atau bit per second. 1 megabyte per second sama dengan 1 juta byte per second. Semakin besar ukuran memorinya, semakin banyak pula informasi yang dapat disimpan di dalam komputer atau media penyimpanan. Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk Random Access Memory atau disingkat RAM yang bersifat dinamis. Mengapa disebut random access? Adalah karena akses terdapat lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara acak atau disebut random, bukan secara berurutan atau sekuensial. Meskipun demikian, kata random access dalam RAM ini sering menjadi salah kaprah. Sebagai contoh, memori yang hanya dapat dibaca atau ROM juga dapat diakses secara random. Tetapi dia juga dibedakan dengan RAM karena ROM dapat menyimpan data tanpa kebutuhan daya dan tidak dapat ditulisi sewaktu-waktu. Selain itu, hard disk yang juga merupakan salah satu media penyimpanan juga dapat diakses secara acak, tapi dia tidak digolongkan ke dalam random access memory atau RAM. Ini adalah jenis-jenis memori. Yang pertama, register prosesor. Yang kedua, RAM atau random access memory. Yang ketiga, cache memory atau SRAM. Yang keempat, memori fisik atau DRAM, dynamic RAM. Yang kelima, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis. Perangkat penyimpanan berbasis disk optik. Memori yang hanya dapat dibaca atau ROM, flash memory, CD atau compact disk, sama terakhir DVD. Yang tadi register prosesor. Ini dalam arsitektur komputer adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Umumnya juga nilai-nilai yang umum digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Jenis-jenis register juga masih banyak ya. Register salah satunya register data, register alamat, register general purpose, register konstanta, register vektor, register special purpose. Ya, gitulah. Baru kita masuk ke RAM. RAM ini memiliki memori akses acak, adalah sebagai tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan
dengan alat memori urut seperti tape magnetic disk dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara beruntun. Terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf karena mungkin ada yang saya ucapkan itu salah ya. Ya, mungkin karena saya juga baru belajar di sini. Jadi kan manusia juga kan bisa salah ya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di sini ya. Terima kasih. Dadah.